Sobat Forum Keadilan, kembali bersama saya Juendra Asdiansah di Cafe Jue. Cafe Jue kali ini spesial karena inilah perdana Cafe Jue tayang di YouTube-nya Forum Keadilan TV. Ya, kita boyongan. Nah, karena ini spesial, edisi spesial, maka kita harus punya tamu yang spesial. Ini tamu kita datangkan dari jauh ini, ya bukan dari Jakarta, dari tempat di luar Pulau Jawa bahkan. Beliau adalah salah satu wakil bupati di Pulau Sumatera, tapi ini di pulaunya lagi, ya. Namanya Ishak Merobi, wakil bupati Kabupaten Belitung. Apa kabar Pak Ishak? Wah, kabar baik Bang. Oh, kalau saya panggil Pak ini kayaknya tua banget gitu ya. Jangan-jangan tuan saya. Saya bilang Bang. Iya. Sapaan orang Sumatera. Kita orang Sumatera kita panggil Bang. Iya. Ya, apa kabar Bang Ishak? Kabar baik Bang. Sehat ya? Sehat selalu. Ya, terima kasih sudah datang ke kantor dan dengan senang hati. kita deh. Kesempatan luar biasa ini. Iya, kita juga senang. Jadi Sobat Forum Keadilan, Pak Ishak Merobi, wakil bupati Belitung, sengaja kita undang karena kayaknya 2 hari ini lagi riang gembira nih, lagi semringah nih, karena kita dengar baru saja dapat 2 rekor museum rekor Indonesia ya, MURI dari Indonesia Dunia ya, dari diserahkan langsung Pak Jaya Suprana, founder MURI ya. Betul. Apa itu rekornya itu bisa sampai dapat 2 sekaligus itu? Iya kan ada pepatah siapa menabur siapa menuai. Betul. Jadi ini bukan tiba-tiba datang. Betul. Jadi saya nantinya juga udah cukup lama sebenarnya. Betul. Jadi rekor MURI kali ini adalah rekor dunia sebenarnya. Dan saya berterima kasih ke Pak Jaya Suprana dan juga Dirut MURI karena diberi kesempatan luar biasa bisa melalui verifikasi dan bisa ditetapkan. Rekor pertama itu adalah rumah makan tradisional Melayu Belitung. Namanya yang pertama apa? Di dunia. Rumah makan tradisional Melayu Belitung yang pertama di dunia. Jadi di dunia itu belum ada rumah makan tradisional Belitung. Oke. Ya, dan ini MURI sudah cek dan dinyatakan yang pertama di dunia dan diberikan kepada rumah makan Belitung Timpo dulu. Apa istimewanya? Ya wajar dong. Nah, karena dia Belitung ya ada di Belitung dong. Jadi kalau orang jalan-jalan ke Belitung, kemudian kalau dulu ya jalan-jalan ke Pulau Belitung itu, kalau mereka merindukan makanan yang berkearifan lokal, punya filosofi musyawarah mufakat, kemudian yang penuh budaya, mereka nggak bisa temui di restoran. Mereka harus datang ke acara yang disebut dengan begawai. Begawai itu pestanya rakyat. Oh, kalau kita di Lampung itu begawi. Ya, kira-kira mirip lah bahasanya. Begawai ya. Nah, kalau kita harus datang ke kampung menikmati itu, nah kalau wisatawan kan susah ya. Susah, dan tunggu ada acara dulu. Persis. Belum tentu pas dia datang ada acara. Ada ritual dalam tanda petik itu. Betul. Nah, saya berpikir waktu saya datang ke kampung-kampung, berkunjung ke desa, saya menikmati, makanannya enak. Yang kedua ini mengakrabkan kita. Kekuatan silaturahminya luar biasa. Kenapa sih nggak saya angkat saja ini ke dalam sebuah packaging kepariwisataan yang menunjukkan jati diri kemelayuan. Jadi ide dari Bang Ishak? Ya, idenya dari saya dan kemudian saya minta istri sekarang untuk menjadi pengelola supaya karena saya bukan ahli mengelola, saya itu jago gagasan, tapi manage-nya harus orang lain. Nah, saya boyonglah itu, tapi sebelum saya boyong Bang, saya itu naksir sebuah rumah tradisional Melayu Belitung dari dulu. Nah, dari kecil saya lewat rumah itu, kemudian suatu hari setelah... Ada di mana itu rumah itu? Di Tanjung Pandan Belitung. Ya. Saya lihat akhirnya rumah itu kosong. Saya bilang ini kalau nggak dibeli, ini 2 minggu lagi jadi ruko nih. Robo nih. Akhirnya saya cari tahu dan saya akhirnya beli. Berhasil. Dengan harga lumayan mahal. Rumahnya dipindahkan? Enggak, rumahnya tetap di sana. Jadi di situlah dibuat? Tapi dia di pojok jalan di hook kecil. Ini kalau dia kecil, itu sepadan, itu bisa dibongkar pemerintah kapanpun. Nah, saya pikir, wah ini bahaya nih. Bisa kehilangan sebuah identitas lagi. Saya langsung daftarkan. Rumah yang begitu di Belitung nggak banyak lagi? Sebenarnya masih banyak. Tapi seiring waktu, berkurangnya juga cepat. Ini yang saya khawatir. Karena dianggap barang udah usang lah ya. Betul. Mendingan jadi ruko. Masalahnya ini kadang milik nenek, kakek, keluarga, turun lagi ke bapak. Cucunya nggak penting. Cucu nggak suka mending dijual jadi ruko ya? Yes. Jual, saya pindah ke rumah yang baru atau tempat lain dan ini hilang aja. Bisa lebih bagus rumah yang baru. Apalagi di perkotaan. Ya, kalau desa mungkin masih dipertahankan dan dimakan waktu sebenarnya ya. Nah, akhirnya saya beli. Setelah saya beli, saya daftarkan si rumah ini ke Cagar Budaya Belitung. Dan keluarlah dari dinas pariwisata waktu itu. Waktu itu saya belum jadi siapapun ya. Tahun berapa itu? Tahun berapa? 11 tahun yang lalu. 11 tahun yang lalu. Saya daftarkan itu dan keluar rekomendasi.
Kemudian saya berpikir ini nggak cukup dengan rumah, harus jadi sesuatu nih. Ini rumah kosong kalau statusnya saya waktu biarin itu sudah roboh jadi juga. cagar budaya. Iya, cagar budaya daerah ya. Oke. Jadi kayak warisan budaya Oke. ya, rumah tradisional Belitung. Dan akhirnya saya mengumpulkan tuh semua barang-barang tradisional, mulai dari sendal bakya gitu ya, sendal yang dibuat dari ban mobil buat laki-laki, kemudian sapu yang dibikin dari ranting pohon. Itu khas di sana itu. Khas di sana. Saya kumpulin, zaman saya kecil tuh saya punya memori apa saya cari. Oke. Ketemu tuh. Cari kumpul-kumpul. Saya pasang karena saya sekolahnya interior design, Iya, saya pasanglah di rumah itu dengan ya sentuhan-sentuhan biasa lah Iya, sebenarnya. iya. Tapi Jadi menurut saya agak retro-retro lah yes, suasananya ya. Jadi yang penting termanajemen dengan baik. Dan begitu sudah terpasang dengan baik, saya berpikir ini kurang juga nih. Masih kurang. Kalau saya udah jadiin ini museum tradisional, orang masih cuma datang lihat beginian terus pulang, dia harus makan. Nah, makanan apa? Nah, ketika saya ke desa, keliling-keliling ada begawai tadi. Saya makan ini enak. Ini harus dibawa ke kota, orang luar harus tahu. Supaya dia tahu bahwa Belitung itu kaya. Karena keluhan orang datang ke Belitung berwisata, saya nggak melihat budayamu, saya lihat nature, not culture. Mana nature plus culture-nya? Orang pengen cari batu kalau ke Belitung. Nah, batu Satam meteorit ya. Gara-gara Laskar Pelangi kan. Nah, batu-batu granit yang 300 juta tahun, 200 juta tahun. Itu yang terjadi, Bang. Dan akhirnya saya bikinlah rumah makan tradisional. Itu yang saya kasih nama Belitong Timpo dulu. Belitong Timpo. Jadi Belitung tempo itu timpo kalau di Belitung. Iya, tempo itu jadi timpo. Timpo. Dulu pakai K. Pakai K dulu. Itu ada di kamus bahasa Belitung. Nah, kenapa namanya rumah nggak pakai H? Itu juga bahasa Belitung. Jadi rumah makan Belitung. Kenapa sebenarnya Belitung bukan Belitung? Belitung itu mewakili identitas satu pulau. Tidak ada bicara administrasi kewilayahan timur barat. Identitas. Iya. Makanya disebut dengan Belitong Timpo dulu. Kalau nama administratif yang sudah dibakukan itu Belitung. Jadi Belitung tuh lebih menguatkan identitas kita ya sebagai satu kesatuan. Jadi kental sekali nih rasa kekeluargaannya antar masyarakat, tidak melihat nih kamu orang timur saya orang barat. Nah, saya bawalah ke situ dan akhirnya setelah perjalanan waktu saya buka lagi yang lebih besar. Kemudian wisatawan kalau datang di tempat yang lain. Iya. Tidak lagi di situ. Betul. Dulu kalau gitu. Kalau makanan ini kan seru. Apa menu di? Nah, makan yang paling khas di situ adalah makan bedulang. Makan bedulang itu adalah satu pinggan yang besar sekali. Piring ya? Piring besar sekali ini dulu dibuat dari kuningan atau dari pahatan kayu. Di dalamnya itu ada piring-piring kecil mengelilingi dan ada mangkok di tengahnya. Kemudian ditutup dengan tudung saji yang dibuat dari daun pandan laut. Si tudung sajinya. Yes. Kemudian dicat dengan motif-motif yang khas Belitung, yang agak ngejreng ya gitu. Nah, ini khas. Kalau pas ngantar tuh mesti nunduk. Dibawa sama si piring besar, pinggan besar itu. Dan dulu makannya harus lesehan, Bang. Nggak bisa di atas meja. Tapi ini saya sedikit modifikasi karena ini wisatawan. Ya, kemudian mundur lagi gitu ya. Ini seperti sesarahan lah gitu ya kepada tamu agung. Dan makan bedulang ini hanya diberikan kepada tamu-tamu kehormatan. Nah, jadi begitu kita buka nih, Bang. Jadi dulu aslinya kalau rakyat kebanyakan nggak dapat tuh sajian istimewa itu ya. Jadi yang unik itu dalamnya itu sendoknya satu. Sendoknya satu. Itu melambangkan toleransi sebenarnya. Jadi sepakaian tuh sendoknya. Iya, jadi abang lagi pakai sendoknya saya tungguin. Jadi bukan masuk ke dalam mulut, tapi untuk ngambil aja. Dituang ke piring masing-masing. Nanti ada kobokan. Itu ada satu mangkok, isinya adalah lipatan serbet. Ya, tujuan apa? Ketika kita cuci tangan, kan isinya itu harus makan berempat, Bang. Jadi makan bedulang ini harus dimakan oleh 4 orang. Si piring besar. Musyawarah mufakat, itu filosofinya. Jadi ketika kita cuci tangan begini, sila keempat dong. Pas ya? Pas. Cocok nih. Jadi abang tuh harus cocolnya bersihinnya, keringkannya di satu sisi serbet. Orang kedua di sisi belakangnya lagi. Orang ketiga ketika ini dibalik, sisi ketiga dan sisi keempat. Jadi masing-masing orang punya bagiannya. Itu filosofinya. Itu filosofinya. Ya, kemudian di dalamnya itu ketika ada nasi dalam bakul, itu diambilkan orang tua kepada yang muda. Itu melambangkan orang tua memberi nafkah kepada keluarga. Tapi lauknya, ikannya, kemudian kepala ikan masak nanasnya, kemudian ada lalapannya, ada sambal atinya, ada sambal serainya. Ya kan? Jadi ngiler, Bang ya. Saya kan udah selesai makan siang ini kan. Sambal serai itu dimasak berjam-jam. Ya, dan sehat. Dan Belitung tuh kaya rempah. Nah, itu diambil dari semua itu apa yang paling khas
Belitongnya apa? Hah? Gangan itu ada sop ikan, Sop ikan. atau sop daging. Oke. Kalau sop ikannya itu pakai nanas. Ikan apa? Ikan itu macam-macam. Jadi Oke. yang paling khas, yang paling saya suka itu ikan ketarap namanya. Itu ikan karang. Oke. Dagingnya diekspor ke Singapura, kepalanya dimakan orang Belitung. Laut atau ikan Laut sungai? bang. Ikan itu laut. mirip-mirip Napoleon sebenarnya, tapi bukan Napoleon. Oke. Itu rasanya enak banget. Enak. Nah, tapi yang versi dagingnya dulu pakai daging kancil bang, pelan. Oh iya aja. Dulu ya. Karena masih banyak Sekarang dulu. kan nggak boleh. Iya. Ya. Nah, akhirnya pakai daging sapi, kemudian pakai singkong dan daun nangka. Itu dimasak dengan rempah warna kuning juga. Itu rasanya enak sekali. Wah. Ya, jadi kalau nanti abang ke sana kita tunjukin nih. Saya nggak mau kok cuma ditunjukin. Kalau tunjukin dan dicoba. boleh nambah ya. Iya, nah, iya. ketika lauk itu disajikan itu nanti yang muda ambilin ke yang tua. Tujuannya apa? Yang muda menghormati yang tua. Nah, itu filosofinya ya. Nah, kita makan sedemikian rupa ya. Dan setelah selesai nanti ada sajian makanan penutup dan segala macam. Nah, itulah yang menurut saya harus kita lestarikan sebagai kearifan lokal. Jadi kalau abang ketik Google makanan khas Belitung, akan keluar restoran ini dan segala macam. Jadi sudah jalan berapa tahun yang restoran ini? Yang pertama 9 tahun yang 9 tahun. Dan sekarang sudah ada beberapa yang lain. 1918 loh. Oke. Dan sekarang sudah ada beberapa restoran yang Ada sama. dua sebenarnya pas Ada pandemi yang besar yang bisa muat 500 orang itu kita masih closing sampai sekarang. Karena pariwisata Belitung kan baru bangkit. 500 besar berarti. Ya, ada 2 rumah adat besar yang bisa muat 500. Di dalamnya ada satu mobil Beaumont mereknya, yang terakhir beralih ke Chevrolet, itu produksi Kanada. Mobil itu hanya ada satu di Indonesia. Dan mobil itu dipakai oleh Pak Cingkon, orang Tionghoa, yang menjadi delegasi konferensi meja bundar asal Belitung. Tidak pernah dicatat dalam sejarah, tapi dia punya dokumen itu semua, anak cucunya. Iya, dan itu diabadikan. Dan mobil itu jadi ketika pernah bonceng Gus Dur muda, dan dibawa pulang ke Belitung. Waktu Gus Dur ke Belitung? Enggak, di Jakarta. Terus dia bawa pulang Belitung untuk pakai. Kenapa mereka temenan? Kayaknya temenan. Ya. Jadi hanya anak cerita ini. Jadi kalau orang datang ke restoran ngelihat mobil itu mau nggak mau akan muncul cerita itu tadi. Dan ada sejarah. Jadi menghidupkan sejarah. Saya membuat sesuatu selalu harus ada kandungan sejarah historis. Berarti di restoran ada yang harus bisa jelasin dong. Ada taksi pertama di Belitung. Saya taruh di situ. Itu menunjukkan peradaban. Taksi pertama dan saya di Belitung. Kasih foto-foto di mana ada klub mobil zaman dulu. Jadi tidak menunjukkan Belitung itu seperti film Laskar Pelangi yang selalu terbelakang. Ya. Kemudian saya juga menunjukkan kereta lokomotif yang ngangkut timah. Zaman itu ada relnya segala macam. Daerah yang belum punya kereta api kita udah punya tuh. Jadi betapa majunya daerah itu. Tapi sayangnya kan itu mengandalkan timah. Timah tidak memberikan skill apapun kepada SDM kita. Ya karena itu masalah sesuatu yang instan, gampang diambil. Ketika timah rontok, SDM-nya ikut rontok. Maka kita harus bekali dia dengan ilmu. Nah itu soal. Jadi pendidikan tetap. Ya, itu soal Muri yang pertama. Ya betul. Ini kita kalau kelamaan ngomong ini, kita nggak bicara yang satu lagi nih. Kita jadi food blogger. Oke. Yang kedua ini cukup menarik. Ketika Pak Jaya Suprana menanyakan sebuah pertanyaan, kenapa Anda harus jadi YouTuber? Saya jawab. Belum disebut tapi dulu. Nah, apa dulu ya? Nanti saya akan sebut tuh. Jadi saya bilang banyak sekali UMKM, ekonomi kreatif di daerah-daerah di Indonesia, itu terpuruk, nggak sustain bisnisnya. Tidak berkelanjutan. Mulai bangkrut, nggak semangat. Karena nggak ada yang ngangkat. Karena tantangannya begitu besar. Kompetitor mereka tuh besar-besar. Betul. Jadi kalau kompetitor lihat, produksi ini bagus, enak ya kerupuk ini ya. Ya udah saya sikat, saya ambil. Saya bikin gede, packaging bagus, saya sikat habis. Dia mati. Ya, paling tidak dia hilang. Pinjaman bank nggak bisa bayar dan seterusnya. Dan mereka ketika dihantam badai pandemi dan seterusnya, drop. Nah, YouTube channel saya bangun di tengah pandemi. Dan saya langsung masuk sebagai influencer. Idenya emang begitu? Idenya apa waktu itu? Tujuannya untuk menstimulasi. Dari awal emang begitu? Saya kan mengundang beberapa kawan YouTuber. Dan tahu nggak Bang, itu mahal Bang. Bukan cuma biar ngetop gitu nggak? 100-200 juta Bang. Untuk bayar influencer? Influencer. Saya berpikir kalau satu produk 100 juta. Duit siapa itu? Pemerintah daerah waktu itu. Pemerintah daerah. Saya berpikir ini kawan-kawan YouTuber udah diskon lah. Cuman saya tahu ini juga komersial. Tapi kan nggak selamanya bisa begitu. Produk kita ribuan, bisa bangkrut dong APBD Bang. Kenapa nggak saya turun tangan? Nah akhirnya. Jadi awalnya mereka yang kerja. Saya dapat gagasan. Kenapa saya mohon maaf ya. Di Belitung saya setidaknya orang kenal. Apa yang saya sampaikan orang percaya. Dalam sebuah bisnis trust itu penting. Jadi kita bisa diikuti oleh followers kita sehingga mereka meyakini bahwa itu produk layak dan jasa itu layak dicoba.
Dan ketika kualitas terbukti, mereka bisa lanjutkan. Betul. Nah, akhirnya, nama itu garansi. Yes, makanya saya kasih nama impresi. Impresi itu adalah kesan pertama. Oke. Ya, kalau selanjutnya itu saya secara nggak bisa makna. jamin loh. Oke. Karena itu tergantung konsistensi mereka. Saya selalu pesan tapi semua yang saya lihat kenapa huruf IM-nya dipisah dengan presi. Karena IM itu Ishak Merobi. Iya, itu trademark. Bisa ketemu aja ya. Iya, impresi itu Ishak Merobi untuk pariwisata, ekonomi kreatif dan UMKM Indonesia. Ketemu. Dan akhirnya saya kemarin dapatlah rekor muri, rekor dunia malah, kata Pak Jaya Suprana, wakil bupati pertama yang mempromosikan pariwisata, ekonomi kreatif dan UMKM dengan menjadi YouTuber. Dengan jadi YouTuber pertama di Indonesia. Di dunia. Karena wakil bupati itu cuma dikenal di Indonesia kata dia kan. Ya kamu dunia ini kata dia. Di negara Selandia Baru nggak ada wakil bupati kata dia. Sebutannya beda. Betul. Nah, udah sah itu keluar dari jadi yang dunia. Pertama. Dan itu cukup membanggakan saya. Tapi wakil bupati yang YouTuber ada dong yang lain? Menurut saya banyak. Banyak. Sekarang udah banyak. Oke. Ya. Tapi waktu saya memulai mungkin. Ya, maka disebut yang pertama. Yes, video saya udah banyak tuh, udah hampir 100 lebih. Ya, jadi others can only follow. Ya, bisa seperti itu. Kalau Pak Ganjar juga melakukan hal yang serupa kan. Nah, cuman saya memang mengisinya dengan unik. Saya tambah skrip, Bang. Jadi saya datang tidak ada skenario, nggak ada ancang-ancang. Saya ngomong aja seperti apa adanya gitu. Ya, jadi mengalir aja. Kalau ada salah ngomong, saya sorry ya saya salah ngomongnya ini. Nggak apa-apa, nggak dipotong, nggak di-cut. Udah, biarin aja begitu. Saya makan, aduh ini pedas banget sih, saya nggak tahan nih. Udah gitu aja. Ini kemanisan nih, gitu aja. Ya, tapi saya tetap rekomendasikan. Gimana mengerjakannya kan tugas sebagai wabub kan. Itu menarik. Kalau saya pulang kerja, saya lihat nih, masih ada 2 jam nih saya mau pulang makan. Saya cari tempat makan, yuk sambil kita tes, langsung. Jadi sambil pulang kerja. Ya, rekam. Modal saya Bang, nggak ada kamera mahal Bang. Handphone. Iya. Handphone biasa. Ya jadi kualitas gambarnya kurang bagus, nggak apa-apa. Saya bikin alamiah aja. Jadi ya kadang-kadang ada konten yang nggak menarik ya, ada yang sangat menarik dan seterusnya. Bisa kelihatan dari viewers sih. Tapi saya punya misi intinya adalah tidak semua orang yang dengan status tidak punya kemampuan tuh tidak punya kesempatan untuk tampil. Jadi saya nggak melihat tuh bakso pinggir jalan atau berkelas restoran. Jadi random nih. Dan saya bayar loh Bang itu. Makannya bayar. Saya bayar. Saya bayar. Diborong juga nggak kalau makan? Saya biasanya borong tidak dengan tangan saya. Nah, begitulah kira-kira. Gimana tuh borong? saya mengerahkan orang-orang. Untuk borong. Iya, untuk borong. Dan secara alami juga. Jadi wakil bupati datang tuh tidak kayak sinterklas ya kan? Nggak boleh, nggak keren itu. Nggak keren. Ya menurut saya itu hanya sesaat. Kita tuh kalau saya taruh di YouTube Bang, Abang bisa bayangkan. Kalau saya konten terbaru saya munculin orang nonton, kan ada tautannya. Konten berikutnya orang akan nonton 99 video yang lainnya. Jadi yang tadi bakso yang udah 8 bulan yang lalu udah mulai menurun, ditonton lagi. Saya mau coba lagi nih bakso. Iya. Begitu kira-kira ya. Nah tapi konsistensi ini sangat tergantung dengan yang jualan itu. Kalau mereka sendiri nggak punya mindset, mental, manajemen yang baik, ya nggak punya model, nggak punya mentor, nggak punya ya macam-macam. Jadi katakanlah Anda hanya mengendorse. Saya selalu membuka diri. Dan banyak juga yang DM ke Instagram saya, Pak saya punya masalah UMKM kayak begini. Kira-kira packagingnya udah cocok belum Pak? Tapi akhirnya sekarang dinas KUKM PTK kami punya namanya PLUT, Pusat Layanan Usaha Terpadu. Yang masuk 20 besar seluruh Indonesia, yang terbaik gitu ya. Dan PLUT itu mendampingi pemilihan nama, pendaftaran hak atas kekayaan intelektual, kebetulan saya duta haki Babel. Kemudian bagaimana mengurus halalnya, bagaimana mengurus BPOM-nya, PIRT-nya dari sisi legalitas, sampai ke kontennya isinya. Saya selalu mengingatkan harus ada storytelling dalam setiap produk. Jangan jual sesuatu kerupuk. Ada knowledge-nya di situ. Yes. Kerupuk ini harus diceritakan. Kerupuk ini siapa sih yang kasih resep mamaku? Ceritakan tentang mamamu 2 baris di situ. Ya dilahirkan dari seorang ibu, ya kan? Di pinggir jalan atau apa? Kerja-kerja kayak wartawan juga nih. Enggak Bang, nanti saya ambil job abang ambil job saya nih. Ya saya cocok jadi wakil bupati. Iya cocok itu. Iya. Jadi tahun berapa mulai bangun channel YouTube-nya? Bang Ishak. 1,5 apa 2 tahun yang lalu saya lupa ya. Juga saat pandemi tadi ya. Saat pandemi. Jadi sekarang saya menemukan yang luar biasa di tengah pandemi. Justru banyak lahir UMKM. Nah, waktu pandemi itu UMKM yang dihajar sama wisata yang turun dan ada lockdown, nggak ada pesawat, itu mati Bang selama 2 minggu.
Dan akhirnya saya mengumpulkan mereka dalam WA group pemilik pesawat maskapai. Kemudian saya kumpulkan juga ekspedisi. Tujuannya apa? Saya mengkolaborasikan pengiriman melalui pesawat kargo khusus UMKM. Gitu. Jadi akhirnya UMKM ini punya satu filosofi waktu itu. Anda nggak bisa berkunjung ke daerah kami untuk wisata, biarkan produk kami yang sampai ke rumah Anda. Saya rindu nih makan terasi Belitung, tapi karena lockdown saya nggak bisa terbang. Oke, terasinya tak kirim ke rumahmu. Gitu Bang. Iya, jemput bola ya. Jemput bola. Dan saya mengaktifkan aplikasi Telegram. Jadi kalau pakai WhatsApp kan nggak bisa banyak, Telegram bisa ribuan. Ya. Jadi saya bikin itu ada pajan, pasar jajan digital, kemudian ada pasar jajan online, kemudian ada paten, pasar tani online. Ya, kemudian ada banyak lagi lah. Ya, tentang pasar ikan dan seterusnya. Jadi kumpul orang ratusan ribuan itu jualan di situ, forum itu. Waktu saat pandemi. Kenapa saya nggak bikin aplikasi sih biar keren? Kayak Bukalapak dan seterusnya. Orang Belitung tuh nggak suka download aplikasi tambahan, Bang. Gitu. Iya, jadi apa yang mereka sudah ada itu aja kita bikin. Itu dimaksimalkan. Simpel Anda kita maksimalkan. Nah, jadi pandemi melewat, mereka sudah offline lagi, sudah tinggal transaksi online menggunakan platform yang lain. Nah, subscribernya udah berapa sekarang? Oh dikit, baru 6K. 6.000. Tapi saya puas. Karena penduduk Belitung kan cuma 180.000. Jadi 6.000 untuk penduduk Belitung itu gede karena dong. Target saya, target saya itu setiap konten naik minimal 1-2K yang nonton. 1-2K itu udah nonton, nanti yang serbu itu 75% tuh, yang serbu makanan. Itu aja udah bikin kewalahan. Wah, inilah kadang-kadang saya selalu memberi masukan kepada pengusaha warung dan seterusnya. Hari kedua, ketiga, mereka bilang, Pak, kami kehabisan stok nih, Pak. Nggak sanggup bikin, Pak. Tutup lebih cepat. Dan orang datang kecewa. Saya bilang, kalau tutup lebih cepat, kasih ada pengumuman. Ya, orang datang nanti dikira kita mengendorse sesuatu yang tidak kompeten. Tidak ada. Ya, jadi itu, Bang. Jadi, diserbu sih. Ya. Tapi mereka senang dong kalau gitu dong. Oh, senang. Dan ada impact berarti? Besar menurut saya. Besar. Ya. Jadi setiap yang habis didatangi Pak Wakil Bupati, diserbu oleh masyarakat. Pasti. Dan benar ya. Artinya yang direview itu kemudian nggak muncul review balik dari misalnya komen-komen di wah Pak Wakil Bupati lebay nih ya kan. Ada juga yang begitu ya. Kan lidah orang beda-beda. Beda. Jadi ketika saya rasakan ini enak, saya tanya tim juga enak. Ada yang tulis, Pak, nggak seenak yang Bapak sampaikan. Ya namanya juga ekspresi. Betul. Dari 10 orang nggak mungkin sama dong lidahnya. Nggak mungkin sama. Tapi ya mungkin dari 10, 2 orang bilang, Pak, Bapak agak over nih. Ya kan? Tapi kan saya bilang saya ekspresif. Ya, saya coba, belum pernah lidah saya rasakan, saya bilang, ini enak loh. Wah, saya kan tidak pakai skrip. Karena saya body language-nya, begitu gesturnya kayak gitu, ya mereka bisa baca lah. Pernah ketemu yang nggak enak? Pernah sih. Pernah. Terus kalau gitu ditayangin YouTube-nya atau nggak jadi? Nggak jadi. Makan aja. Saya bilang perbaiki dulu. Udah direkam, Bang. Udah direkam. Padahal awalnya enak tuh. Begitu saya mau rekam, kok nggak enak nih. Berubah rasanya. Ya, pas saya balik lagi kok nggak enak gitu ya. Berubah rasanya. Oh Pak, gini perbaiki dulu. Ya, nanti saya angkat. Jadi disitulah keseriusannya. Jadi nggak asal datang pasti jadi konten gitu ya. Jadi waiting list juga yang kan minta. Ada tanggung jawab moral toh? Iya, yang minta untuk diliput tuh banyak sampai sekarang. Saya tuh seminggu harusnya liput 2, Pak. Jadi kayak saya ke Jakarta seminggu itu, ini ada konten nih seminggu ini nih. Iya kan? Tapi saya udah punya gambaran nih yang mana aja. Terus mereka nggak bayar dong sama Pak Wakil Bupati? Oh, free of charge. Saya yang bayar. Mau bayar berapa ya kan? Kecuali warung makannya udah mentereng, restoran besar, hotel gitu ya. Ya saya dikasih makan 1 piring nasi goreng ya oke lah ya. Tapi kalau warung saya wajib bayar. Mereka nggak mau kah? Nggak mau terima. Saya bayar. Tapi yang nggak enak itu adalah kadang dibungkusin, Bang. Tiba-tiba udah di belakang mobil saya nggak tahu. Sampai rumah, Pak, ini ada bungkusan. Wah, itu yang repot. Nah, waktu pandemi itu unik. Saya dikirimin telur ayam kampung, madu, semua produk yang pernah saya review, jamu. Mereka takut saya sakit. Nah, itulah yang bikin saya happy. Ada kepedulian, rasa cinta mereka itu yang menjadi stimulasi saya, vitamin terkuat saya, sehingga saya punya kekuatan lah untuk bisa melanjutkan dedikasi. Ini lah dua rekor yang keren ya. Saya kira saya tahu ada kepala daerah juga dapat rekor ya, tapi kan tidak banyak di Indonesia. Makanya tetap buat ini suatu pencapaian yang keren ya. Nah, Pak Wahbub, Anda kan wakil bupati. Yes. Bukan bupati. Kenapa?
ribet-ribet amat sih begituan gitu. Nah ini uniknya nih. Okay. Selama ini kan selalu ada opini bahwa kalau namanya wakil itu ban serep. Saya dengan Pak Bupati itu beda umurnya 20 tahun. Oke. Persis, beliau 64, saya 44. Oke. Beliau bilang, saya ini zaman kolonial, kamu milenial. Saya udah nangkep poinnya. Poinnya, semua yang kaitan dengan teknologi, digitalisasi, inovasi, saya. Tapi saya selalu konsul dan melaporkan hasilnya. Saya izin eksekusi, kemudian kita ukur. Jadi nggak dianggap lancang lah ini. Enggak. Keberhasilan pemerintah daerah ada keberhasilan berdua. Beliau yang naik, saya di belakang. Itu kuncinya. Jadi beliau pun happy-happy aja ya? Ya, 80% happy lah. 20%. Kalau ada politisasi dari orang-orang sekeliling masih... Ada. Tetap ada ya? Pasti ada. Ya. Wah, Papa nih wakil bupati nih. Ya, selalu berada di panggung dan seterusnya. Tapi beliau orang baik. Ya, saya selalu menghadap beliau. Saya selalu bikin report per bulan. Jadi saya bikin per bulan, saya tanda tangan. Saya kemana aja dan apa yang saya kerjakan dan hasilnya apa. Jadi nggak pernah ada wakil bupati di dunia, di Indonesia, yang membeli report rutin kepada atasannya, yaitu bupati, mitranya ini. Rutin itu ukurannya? Rutin itu pakai tertulis. Tiap hari atau apa durasinya per gimana? Minggu dan per bulan. Minggu. Ya saya selalu kirimkan. Jadi misalnya nih Bang, saya Senin itu ditugaskan dan tidak ditugaskan oleh beliau, tapi saya pergi ke suatu tempat yang kedinasan. Saya masukin tuh. Hasilnya apa, follow up-nya apa nantinya, rekomendasinya apa. Saya tanda tangan semua dalam tabel-tabel. Mungkin kalau dikumpulkan jadi buku, tebel banget. Udah 4 tahun soalnya. Udah 4 tahun. Tujuannya apa? Untuk menghilangkan politisasi dan ditebak-tebak si Wahbub main apa ini. Manuvernya apa nih. Ya kan? Gitu ya. Tapi tetaplah namanya kita hasil pemilihan politik. Selalu ada provokasi. Ya, tapi it's okay. Selama niat kita benar, niat kita bersih, dan beliau juga orang baik menurut saya, kita selalu bisa selesaikan. Tidak banyak orang yang bisa harmonis sampai akhir jabatan. Tidak banyak. Ya. Tapi kita berdua berkolaborasi untuk melahirkan prestasi. Ini sudah jalan berapa tahun? Udah 4 tahun. 4 tahun. Tanggal 31 Desember ini tepat. Dan so far nih harmonis. Harmonis kok. Ya. Kalau saya ada merasa kecewa, saya WA beliau. Pak, saya kecewa sama Bapak. Nggak ada sekat. Misalnya mutasi pejabat, Pak, kok saya nggak diajak ngomong, Bapak tiba-tiba mutasi si A, si B, si C, dan beliau kadang-kadang merasa, saya lupa kata dia. It's okay lah, dia orang tua saya gitu ya. Gitu. Kadang saya juga melakukan sesuatu yang tiba-tiba inisiatif gitu ya. Saya lupa info gitu ya. Karena saya orangnya kan pengen cepet tuh Bang. Ya, kadang beliau bilang, kok kamu udah putusin gitu kan? Saya lapor dan saya minta maaf ya. Pernah ada satu kejadian yang cukup besar. Saya merubah kota Tanjung Pandan, wajah kota. Beliau lagi di Singapura waktu itu atau Malaysia. Tiba-tiba pulang, pusat kotanya udah tak rubah tuh wajahnya. Berapa lama begini? Sampai bisa merubah wajah kota? Seminggu. Ya, saya rubah jadi kota yang terang, jadi bercahaya, lebih punya karakter lah gitu ya. Ada identitas, ada narasinya. Dan udah ribut. Hari keempat sebelum beliau pulang ribut. Saya di demo segala macam. Offside lah ini ya. Offside lah. Beliau pulang, beliau agak marah gitu ya. Dan dalam forum koordinasi pimpinan daerah depan Kapolres dan Dim semua, saya maju, saya ngomong. Saya minta maaf sebagai anak muda, sebagai wakil bupati, sebagai anak bapak, kalau saya overlap. Tapi semua yang saya lakukan, nggak ada niat untuk membangun apapun, kecuali membangun daerah. Saya sampaikan, kalau bapak nggak happy, itu dirubah kembali, tidak ada masalah. Nothing tulus. Tapi beliau hanya bilang, saya harus mendengar lebih banyak suara orang. Dia dengarkan dari intelektual, dari tokoh budaya, bilang, lanjut Pak, go ahead. Ya udah, sampai hari ini tempat itu menjadi tempat yang menarik gitu ya. Yang menurut saya yang diubah tadi itu. Dan akhirnya beliau orang yang demokratis. Jadi itulah menurut saya perjalanan yang cukup unik gitu ya. Kata orang, kamu wakil ingin mengambil ini karena mau jadi bupati. Banyak terbalik. Sampai detik ini banyak orang bilang, jalan bupati ya. Karena Pak Bupati udah 2 periode. Saya bilang, no. Saya mau selesaikan jabatan ini dengan baik. Selesai itu saya terserah. Bahkan keluarga saya bilang, udah nggak usah nyalon-nyalon lah. Anak saya yang terus jawabannya apa kalau ditanya itu? Kalau saya yang nanya nih. Habis ini mau nyalon bupati nggak? Tidak. Tidak apa? Tidak mau. Tidak mau. Iya. Yang benar nih. Beneran ini. Ini Indonesia lah yang nonton. Beneran. Saya nggak mau nyalon. Saya pernah ditanya kenapa? Apa masalahnya? Apa mau ke ada 2 faktor. Ke level nasional jangan-jangan? Ada 2 faktor. Yang pertama, saya ini dari umur 26 sudah jadi anggota DPRD di Belitung. Termuda waktu itu. Dan saya
4 lapis minoritas. Partainya apa waktu itu? Waktu itu Partai Perhimpunan Indonesia Baru. PPIB. Dr. Syahrir ya? Dr. Syahrir itu ayah angkat saya. Oke. Jadi saya 100 deklarator di Hotel Indonesia, saya ikut Pilihan berpindah. partainya nggak mainstream ya? Iya, dan saya salah satu ketua DPP dari 4. Waktu itu. Dan ketika selesai dilantik, Dr. Syahrir nanya, umurmu berapa? 20 sekian. Hah? Matilah saya. Terlalu muda nih jadi ketua DPP. Tapi jalan aja. Saya ditugaskan untuk mempersiapkan partai bisa ikut verifikasi faktual dan jadi peserta pemilu. Dan itu pemilu waktu itu kan? Yang lucunya waktu saya nyalon DPRD, beliau marah besar sama saya. Saya curi-curi pulang Belitung bikin SKCK untuk pencalonan. Marahnya kenapa? Harusnya di pusat. Yes. Beliau tuh siapin saya, beliau tuh punya... Karena ketua DPP kan? Iya. Beliau tuh anggap saya anak politiknya. Saya dididik untuk membaca yang namanya APBD dengan cepat. Dan saya dididik bagaimana menaikkan Human Development Index sebagai satu parameter indikator ukuran kemajuan daerah. Itu hak dasar rakyat harus dibenahi. Nggak banyak orang yang dilatih seperti itu. Okay. Jadi kadang Bang di APBD itu DPD sodornya tebal-tebal gini bukunya. Kita diajak untuk membaca summary dengan cepat. Diajarin seperti itu. Nah, ketika saya memutuskan pulang daerah, marah. Saya kan kader kamu. Anak saya tampar ya kamu ya. Tamparnya begini loh. Sayang gitu ya. Gemes ya. Gemes. Saya maunya kamu waktu itu kan saya ditugaskan ketemu Gus Dur, ketemu Ali Alatas, semua tokoh politik nasional zaman tahun 98. Itu saya ditugaskan untuk mendampingi bicara. Di usia semuda itu. Di usia 20 sekian. Saya banyak mendengar waktu itu. Ya, saya kalau anak sekarang masih bicara, Bang. Usia begitu masih dugem kebut-kebutan ya. Iya. Karena waktu itu beliau mempertimbangkan saya adalah mantan presiden Himpunan Mahasiswa Tionghoa se-Indonesia. Oke, tahun 98. Waktu itu ya. Iya. Jadi saya juga BEM dan Senat di UNAR dan Presiden Himpunan Mahasiswa Tionghoa. Dan banyak orang nggak tahu juga salah satu usulan di Berfakultatif Imlek ada tanda tangan saya itu. Oke, yang kemudian disahkan oleh Iya, Gus ada Dur. Gandhi, ada Inti, ada PSMT, ada Simpatik, ada Himpunan Mahasiswa Oke. Tionghoa yang mengusulkan ke Gus Dur dan akhirnya disahkan secara permanen oleh Bu Mega. 2001 ya, 2000. Saya lupa tahunnya. Iya, antara itu ya. Antara begitu. Nah, itulah saya udah 26 tahun jadi anggota DPR. Oke. Kemudian di usia 30 tahun saya jadi staf khusus gubernur. Oke. Kemudian setelah saya staf khusus gubernur, sebenarnya saya nggak mau jadi orang politik lagi. Saya bilang cukup. Terlalu banyak Gubernur hal yang... Babel waktu itu Iya. ya. Saya waktu tahu umur 30 Bang, saya itu nyalon wakil bupati. Dan Umur kalah. 30. Tadi yang DPRD Babel atau Belitung? Belitung, oke. Kenapa saya ngambil DPRD ke Belitung? Abang kan belum tanya. Oke. Karena saya mau belajar dari akar rumput. Oke. Saya mau selesaikan masalah di bawah. Kalau Dan saya udah tahu. itu daerah Anda. Iya. Oke. Dan saya mau naik level itu setelah saya menyelesaikan masalah mayoritas. Oke. Nggak mungkin sempurna. Tapi setiap masalah dasar udah selesai. Bisa Jadi kita simpan, Anda kita waktu itu wariskan. meskipun punya akses untuk langsung ke pusat, justru Anda sebaliknya, Anda memulai lagi dari bawah, Iya, dari tempat Anda sendiri. betul. Terus belajar dari bawah. Kalau sekarang kan orang pengen langsung ke pusat dong. Iya. Ada Karena kesempatan. suara yang paling jernih ada di paling bawah. Apa itu, idealisme atau apa? Atau Ya menurut saya idealis waktu itu ya. Tapi idealisme saya sangat terukur, Bang. nggak nekat, nggak konyol ya? Nggak konyol. Karena gini, kalau kita konyol, kita nggak bisa masuk ke dalam sistem pemerintahan. Kita nggak bisa kerjain apa-apa. Oke. Kita jadi orang ekstra parlementer. Tapi kalau kita masuk dengan hitungan yang pas, dengan strategi benar, Bisa. kita di dalam bisa jadi orang yang merubah langsung. Nah, itu alasan saya juga Tapi masuk waktu itu eksekutif. Anda secara ekonomi sudah mapan? Belum. Belum mapan juga? Saya terpilih dengan cara yang unik. Suara terbesar kedua waktu itu saya. Saya tidak dikenal siapa-siapa, karena saya baru pulang kuliah Oke. di Jakarta, bekerja di Grup Lipo. Dan saya keliling pakai buku tulis, Bang. Saya tulis siapa yang akan pilih saya. Satu, pacar saya yang sekarang istri saya. Kedua, ibunya. Oke. Ketiga, keluarganya. Saudara saya tulis. Sampai 1000 lebih di buku itu. Ketemulah Itulah orang yang milih saya. modal utama. Dan itu militan. Oke. Dan saya terpilih dengan Nggak meleset 1176 itu. suara. Nggak Saya meleset masih itu. hafal. Nggak meleset dari yang di Nggak list meleset. itu? Persis gitu ya. Nggak pakai duit? Mana ada duit saya zaman itu. Oke. Mertua saya tahu betul, saya numpang di rumah mertua saya yang sekarang. Dan belum tadi naik. ada 4 minoritas ya? Satu, partai yang sendirian. Oke. Satu kursi PPIB. PIB. Oke. Yang kedua, sipit sendiri. Sipit sendiri Yang ya? ketiga, paling muda sendiri. Paling muda. Yang keempat adalah agama Katolik sendiri. Oke. Dan di Belitung mayoritasnya Muslim ya? Muslim. Tapi abang tahu nggak, dengan karunia Tuhan dan dengan sahabat-sahabat satu DPRD isinya 25 orang, saya menjadi ketua fraksi terbesar dengan 13 anggota. Ditunjuk oleh Gabungan. gabungan. Padahal cuma sendiri.
Dan saya yang mengatur siapa jadi ketua DPR, wakil ketua waktu itu. Kurang aja mana kecil. Itu ngatur orang tua ya, senior ya. Itu lucunya. Saya punya memori-memori yang lucu waktu itu. Oke. Jadi interupsi itu kalau ada paripurna mic saya tuh nggak pernah nganggur lah begitulah kira-kira. Tapi interupsi saya berdasar karena saya selalu taruh buku tuh mengelilingi meja saya. Oke. Referensi A, B, C, D. Jadi kalau kita mau mengalahkan politisi, kalahkanlah dengan narasi yang punya referensi argumentatif, nggak hanya asal bersuara. Berdasarkan aturan ini nomor sekian, pasal sekian, ini salah. Jadi bangunan argumentasinya kuat. Iya, betul. Itu Bang. Oke, terus tadi karirnya tahun umur 30, saya nyalon wakil bupati. 7 pasang yang saya lawan incumbent, kalah. Ya. Umur 30. Kalah. Tahun tahun 2008. 2008. Dan orang bilang habislah karir Ishak Merobi. Oke. Terus saya bilang itu pilihan langsung pertama ya? Iya, pilihan langsung. Habis. Dan kami ranking 2, runner up suara kami. Nomor 2. Iya. Anda berpasangan dengan wakil bupati. Incumbent. Oke. Kalah Karena wakil bupatinya, mohon maaf ini identitas politik ya. Beliau Bugis, saya Tionghoa. Oke. Minoritas juga Bugis. Minoritas. Oke. Tapi suara kami ranking 2. Nekat dong ini ya, nekat. Tagline-nya waktu itu harapan baru Belitung. Tagline-nya waktu itu. Hampir melawan incumbent. Incumbent yang masih powerful. Menang incumbent. Menang. Tapi selisih nggak banyak. Gitu ya. Dan akhirnya si wakilnya ini adalah bupati yang pasangan dengan saya tuh, yang lain. Gitu. Nah, saya udah bilang saya nggak mau berpolitik, tapi tiba-tiba Pak Gubernur, almarhum Eko Maulana Ali, Gubernur Babel, telepon, yuk kita ketemu makan. Terus ditawarin jadi staf khusus ya. Staf khususnya unik, staf khusus kawasan ekonomi khusus pariwisata di Belitung. Jadi saya khusus menangani wisata di Belitung dan hubungan kelembagaannya. Waktu itu film Laskar Pelangi sudah ada ya? Baru mulai. Sudah tayang ya? Sudah tayang, tapi wisata belum menjadi pilihan utama. Tapi sudah box office dong Laskar Pelangi waktu itu ya? Sudah. Dan Pak Jero Wacik Menpar waktu itu datang ke Belitung. Terus Pak Gubernur bilang, kita jadikan Belitung sebagai daerah transformasi pariwisata. Dan kamu yang ditugaskan untuk melakukan itu. Ya maksud saya terkait gak itu sebenarnya boomingnya film Laskar Pelangi? Sangat terkait, luar biasa. Laskar Pelangi itu adalah roket pendorong lahirnya pariwisata Belitung yang paling berjasa. Dan momentum itu Anda manfaatkan dengan teman-teman di sana. Iya, kita manfaatkan dan melihat. Dan wisatawan datang luar biasa. Tapi Bang, wisata Belitung itu nggak bisa dibandingkan dengan Bali, dengan Labuan Bajo, Raja Ampat, begitu aja. Selain karena mereka juga punya waktu yang lebih banyak, Bali ya. Mereka lahir dari culture. Dan kita lahir dari transformasi. Transformasi apa? Dari tambang menuju ekonomi baru yang disebut pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM. Nah, ada masalah di sini karena tambang itu instan, destruktif. Yang ini jangka menengah ke atas, panjang butuh waktu, nggak bisa tiba-tiba hasilin duit banyak. Jadi mindsetnya harus capek dulu ya. Jadi SDM tuh harus kita rubah mindsetnya. Karena mindset mereka tuh saya tak gali depan rumah, saya sedot dapat duit dari timah. Begitu Bang. Saya kerja sama orang di tambang timah, saya dapat duit. Tapi waktu itu sempat ada gegar nggak di masyarakat tiba-tiba orang datang dari seluruh Indonesia? Iya kan? Nah, ketika itu akhirnya banyak yang kerja di sektor pariwisata tanpa skill. Dan akhirnya, tapi mereka menghasilkan uang. Mereka melihat ada dapat duit nih. Kenapa saya nggak lanjut di sini? Terbukalah matanya. Terbuka matanya. Gitu ya. Jadi transformasi. Bahwa uang itu bukan hanya timah. Yes. Dan tugas berat pada waktu itu adalah bagaimana membuat mereka tuh punya kemampuan manajemen. Makanya saya punya prinsip banyak M, Bang. Nah, yang pertama kita harus punya mimpi. Yang kedua kita mimpi adalah kunci. Itu dia. Ya, kedua kita harus merubah mindset kita. Menyeting mindset kita mau jadi apa. Mau jadi pewirausaha mindsetnya beda. Mau jadi karyawan mindsetnya beda. Yang berikutnya adalah mental. Mental kita harus kita siapkan. Kalau pewirausaha, masa 3 bulan sepi langsung tutup? Itu bukan mental pewirausaha. Kalau mau cari yang pasti, jadi karyawan. Itu aman ya. Nah, tinggal nunggu gajian. Ini juga yang harus kita rubah untuk para pekerja wisata sekarang. Yang ketika pandemi mereka setback balik lagi ke tambang. Prosesnya panjang. Nah, yang keempat adalah manpower. Mempersiapkan kualitas SDM. Mindset, mental, manpower. Yes. Ada lagi, manajemen. Meningkatkan skill mereka. Banyak pewirausaha gagal karena mereka tidak konsisten ketika keuntungan mereka harusnya dinaikkan masuk ke dalam modal. Tapi mereka pakai untuk meng-upgrade kebutuhan pribadi. Konsumtif. Yes, itu dia.
begitu dapat duit banyak ganti mobil atau Iya. beli mobil baru. Yes. M berikutnya mentor. Oke. Abang kita butuh mentor bang. Oke. Harus Kita ada masuk gurunya ke hutan. ya. Iya. Abang Oke. masuk ke hutan semak-semak. Oke. Kalau ada orang di depan kita yang lebih jago masuk hutan, dia potong pakai parang, kemudian berhasil masuk, kita ikut aja. Iya. Ngapain kita buka jalan yang baru? Kita butuh mentor sehingga kita nggak wasting time. Energi kita tersimpan untuk hal yang lebih berguna. Kemudian kita butuh model. Oh, model sukses tuh kayak begini. Udah tak jiplak dulu aja. Sampai saya berhasil, saya baru ciptakan model yang baru. Berikutnya kita butuh modal, money. Rp1.000 money, Rp10.000 money. Ya jadi kata orang nggak mungkin. Masyarakat saya bilang, Pak, Rp10.000 modal apa? Yuk saya ajak kamu ke hutan. Saya ambil daun apa? Daun lada di kebun, saya petik beberapa. Terus saya bawa ke fotokopi, saya laminating. Saya beli gantungan kunci 300 perak. Saya jual tuh Rp10.000. Dapat uang asal ada kemauan. M berikutnya apa? Market bang. Udah berapa nih M ini? Saya Banyak. Ya market itu harus kita Oke. siapin. Market, pasarnya Pasarnya. ya. Oke. Kita udah punya produk segala macam. Pasarnya nggak ada. Pasar nggak ada. Akhirnya bingung barang mau dilempar kemana nih? Create the market. Kita harus create. Pasar terus diciptakan. Ciptakan. Ini perannya pemerintah daerah. Pemerintah daerah maupun mentor tadi. Oke. Nah, kemudian saya berjalan waktu, saya temukan M yang lainnya. Zaman sekarang kita perlu M yang berikutnya ada metaverse. Oke. Kita harus beralih ke digital. Sebentar lagi metaverse semua. Kalau kita nggak siapin, nanti dulu habis kita. Seperti Nokia terlambat transformasi, Ericsson terlambat transformasi, BlackBerry. Iya BlackBerry. Ya karena merasa sudah stabil dengan pasar dia, itu salah. Kemudian apalagi M terakhir. Ini paling penting yang saya taruh di paling atas sampai saya cerita terakhir buat abang. Apa itu? Mama dan Maha Kuasa. Oh, Mama dan Maha Iya, Kuasa. Mama itu melambangkan restu orang tua. Ibu. Apapun yang kita mau kerjakan, datang dulu cari ibu. Mah, aku mau nyalon bupati. Mah, aku mau nyalon gubernur, mau jadi menteri. Ibu bilang, udah nggak usah nyalon gubernur, kamu jadi menteri aja. Nah itu dia. Oh gitu. Misalnya gitu ya. Iya, Kalau ibu iya. bilang, nggak usah jadi apa-apa, jadi pengusaha. Iya. Nah itu dia. Iya. Setelah kamu kasih argumen singkat, Mama bilang nggak usah lah. Setelah Mama pikir-pikir gitu ya. Oke. Maha Kuasa itu penting. Oke. Doa. Gitu bang. Jadi itu MM yang saya selalu jadikan pedoman. Dan ketika saya diundang jadi narasumber, itu juga yang saya sampaikan kepada mereka. Gitu. Saya punya M satu lagi tuh. Apa tuh? Semua M itu dikunci sama M yang terakhir. Apa itu bang? Nairobi. Aduh, berat itu. Iya. Nah, Pak Ishak, Bang Ishak ya. Belitung ini unik ya. Ya menurut saya sebagai satu daerah kan sebenarnya kecil ya. Betul. Penduduknya tadi saya googling Pulaunya kecil 180.000, 200.000 aja nggak Iya, nyampe. kabupatennya Ya. timur 130.000. Iya, tapi sebagai satu wilayah dia punya sejarah panjang. Lalu yang juga bikin saya cukup tertarik, dia selalu memproduksi orang-orang yang cukup ngetop lah di Ekstrim. level nasional ya. Ekstrim dan sensasional. Ada yang sekarang Pak Yusril. Mungkin dari yang lama dulu. Ada di Ya. Dipo Nusantara ID. Saya mau ngomong itu terakhir. Nah, ada Ada Ahok. Ahok. Ada Ke belakang Andrea Hirata. Ke belakang ada DNA ini ternyata. Itu politik. Iya kan? Abang tahu petani Susana zaman itu. Susana Anggarkusuma. Yes, Belitung. Belitung. Ya. Dan banyak lagi. Banyak lagi. BM dia. Belitung. DNA Edit Belitung. DNA Nah. sudah pasti Belitung. Maka pertanyaan saya, meskipun dia orang Sumatera Barat sukunya Yes. pertanyaan saya apa istimewanya Belitung sehingga dia bisa produksi orang-orang hebat di level nasional ya. Kalau di level Belitung sih Pak. Sebenarnya rahasia ini adalah rahasia ilahi. Tapi mungkin banyak makan ikan. Wah, daerah lain juga banyak makan ikan. Iya. Belitung itu terkenal dengan tempat yang paling banyak warung kopi. Oke. Warung kopi identik dengan tempat untuk diskusi, mengasah argumentasi, dan melahirkan orang-orang yang kritis. Pemikir, kritis, Iya. berargumentasi. Iya. Dan orang-orang yang nongkrong di warung kopi dia bawa pulang tuh argumentasinya ke rumah. Jadi tempat dia ngasahnya di warung kopi, di kedai kopi. Dan sampai rumah dia bawa ke istrinya, bawa ke anaknya. Itulah diwariskan terus seperti itu. Jadi ajang untuk menajamkan intelektualisme orang Belitung itu diantaranya terbesar di warung kopi. Iya. Warung kopi itu di Belitung Timur tempatnya Ahok.
Itu warung kopinya 1.001 kata orang. Ahok produk warung kopi juga nggak dia? Ahok sering ke warung kopi. Sering ke warung kopi. Ya. Tapi Ahok itu dulu saya ingat betul waktu saya jadi ketua DPP PIB, dia datang tuh ke kantor Cik di Tiro Menteng. Bawa proposal mau jadi ketua DPC PIB. Waktu itu. Iya, resepsionis mengarahkannya ke saya. Berarti saat itu Anda lebih hebat dari Ahok ya? Saya lebih senior daripada dia di politik. Iya, lebih senior tapi ya. dia lebih hebat sekarang. Oke. Iya. Iya, jadi manuvernya lebih keren pakai superjet, saya pakai kereta api. Iya, tapi kan nyampe juga nanti. Nyampe juga nanti. Iya. Nah, semua orang sudah Ahok diatur. itu kan, ya kita gak bicara ininya lah, kontroversi. Tapi kan dia waktu mimpin tuh galak gitu ya. Iya. Orang Belitung apa galak-galak gitu. Pak Yusril kan juga berani Kritis gitu ya. sih ya. Kritis ya. Tapi ini mohon maaf sama Ahok, nggak boleh marah. Saya sering kali bikin joke gitu. Jadi orang bilang, Gak apa-apa kalau dia marah kan kita undang ke sini. Kamu mirip Ahok ya katanya. Tapi gaya bahasamu berbeda. Terus saya bilang iya. Karena saya sudah lulus John Robert Power. Ahok belum. Saya punya sertifikat Ahok kan. Jadi kita ketawa lah. Kepribadian emang sekolah ya kan. Jadi kita ketawa aja tuh. Jadi kalau kita mau menyelesaikan masalah, nggak semuanya harus pakai marah. Ya, jadi ada banyak jalan lah dengan karakter masing-masing. Tapi menurut saya beban Ahok waktu di DKI memang berat. Jadi kalau dia marah itu sesuatu yang menurut saya. Waktu di Belitung begitu nggak model gaya mimpinnya? Ahok pertama saya ketemu saya di Cik di Tiro Menteng waktu mau jadi ketua PIB. Dia berapi-api mau jadi presiden Republik Indonesia. Waktu itu. Dan saya bilang, what? Waktu kamu itu sudah. pengusaha pasir mau jadi presiden? Ini gila loh. Ini saya yang gila apa kamu ya? Saya bilang begitu. Tapi someday dia menunjukkan bahwa dia cukup berhasil bermanuver itu. Ya. Jadi dia punya tadi mimpinya luar biasa juga waktu itu ya. Iya, mimpinya lebih dahsyat daripada orang lain dan dia waktu jadi Bupati Belitung Timur, dia dikenal seluruh Indonesia karena dia bupati, mohon maaf, dari Tionghoa pertama yang dipilih secara langsung di daerah mayoritas Melayu dan Islam. Karena nama besar bapaknya itu kurang minoritas apa dia? Sama seperti Anda tadi kan? Bapaknya itu sangat mengakar di Belitung Timur. Jadi orang percaya. Dan ketika dia memimpin, dia memanfaatkan kepercayaan itu dengan baik. Sehingga dia melakukan perubahan-perubahan yang tidak dilakukan oleh kepala daerah lain. Ketika Antv wawancara saya suatu waktu, menurut Bapak Ahok hebat nggak? Saya bilang hebat. Tapi sesungguhnya kehebatan itu adalah sebuah keniscayaan yang harus dilakukan oleh semua kepala daerah. Apa? Melakukan aturan dan juga amanat konstitusi. Ahok memberikan pendidikan gratis, itu amanat konstitusi. Kesehatan gratis, amanat undang-undang. APBD harus sekian persen dianggarkan. Dan saya kira the problem is banyak kepala daerah tidak melakukan itu. Dan ketika kita melakukannya sendiri, kita jadi bintang terang di tengah kegelapan. Gitu Bang. Dan ini shining star dia. Gitu. Dan itu kan no debat saya kira karena pada akhirnya dia mentas ke DKI kan pasti itu memang jalannya panjang, berkali-kaliku juga capek. Saya sih kagum lah ya apa yang dia lakukan. Terlepas dari semua kontroversi yang ada. Gitu. Ya Ahok, Pak Yusril dan Den Aidit, saya sampaikan di podcast ini untuk menunjukkan orang Belitung tuh hebat ya kan? Iya, ekstrim. Dan ini ada hari ini ada Ishak Merobi. Saya remar-remar aja. Anda mau jadi next Ahok atau gimana nih? No, kita nggak boleh jadi next siapa-siapa. Nggak boleh next siapa-siapa. Ketika teman-teman saya bilang, kamu nggak iri sama Ahok, nggak iri sama Yusril, saya bilang no. Mereka itu usianya berapa sekarang? Saya baru kepala 4, Ahok udah kepala 5 lewat. Someday. Tapi Pak Yusril mentas ke nasional umur 40-an juga. Betul. Ya makanya saya bilang someday. Ketika saya jadi sesuatu, saya nggak boleh jadi kayak mereka. Saya akan punya porsinya sendiri. Dan orang akan mengenal saya seperti itulah. Jati diri dan karakter saya. Apa adanya. Ya dengan porsi masing-masing, dengan peran masing-masing. Gitu ya. Itu saya nggak mau jadi siapa-siapa sih. Kalau kita mengagumi orang memetik ilmunya, memetik motivasi hidupnya, itu oke. Tapi kemudian Anda membuat versi Anda sendiri. Iya. Balik lagi ke pertanyaan tadi kalau gitu. Punya prinsip sih saya Bang. Ilmu padi lah. Makin berisik makin merunduk sebenarnya. Itu yang saya selalu jadikan pegangan sih. Saya tuh paling takut, saya baca satu ajaran Tao gitu ya. Saya bukan agama Tao. Saya baca buku Tao, saya baca dan saya bilang sama banyak orang, sebuah gelas kalau diisi air, sebelum penuh kita harus berhenti.
Karena kalau terlalu penuh, meluber. Yang meluber itu merugikan yang sekelilingnya. Kertasnya jadi basah, lantai jadi licin, orang terpeleset. Jadi sisakan ruang. Dan itulah filosofi saya ketika abang tanya, kenapa Anda nggak mau nyalon lagi? Saya harus berhenti di saat orang menganggap saya sudah punya prestasi cukup baik. Di posisi ini. Saya harus berhenti di posisi itu. Yang terbaik. Tapi kan Anda masih panjang masa depannya. Betul. Pertanyaannya kalau Anda tidak mau di situ, Anda mau ngapain ke depannya? Saya kok nggak suka. Ini satu Belitung nonton loh ini nanti. Saya kok nggak suka ikut proses demokrasi yang dipilih-pilih gitu. Untuk saya ya, kata orang itu demokrasi, betul. Tapi saya pribadi nggak begitu suka. Karena di situ banyak benturan. Tapi Anda sudah melewati itu dong? Sudah. Saya 3 kali bang, wakil anggota DPRD, wakil ketua DPRD. Saya pernah terpilih di 2014 dan 2018 saya jadi wakil bupati. Kalah 1 kali, 3 kali menang. Jadi 3-1 lah kalau Piala Dunia. Sekarang tidak suka nih, ya? Tidak begitu cocok. Kenapa? Setiap ajang pemilihan selalu ada penciptaan kondisi benturan, kesukuan, agama, ras dan fitnah. Masyarakat dibenturkan. Saya nggak suka. Tapi sistem itu yang berlaku dan iya, tapi saya lebih suka begini. Saya bilang sama istri saya nggak mau lagi. Tapi kalau presiden atau siapapun yang punya kompetensi tunjuk nih. Isyak, saya kasih kamu kerja deh, nih. Jobnya ini, tanggung jawabnya ini. Ini kisi-kisi nih. Iya, misalnya ya. Iya. Tapi KPI-nya, Key Performance Index-nya, ini capaiannya ini. Kalau nggak berhasil, kamu tak copot. Oke, saya suka tantangan itu. Gitu bang, saya nggak mau mengorbankan masyarakat untuk bentrok hanya karena membela saya untuk jadi sesuatu di jabatan politik. Walaupun ini ya, banyak juga menyampaikan saya, Pak, ini banyak masyarakat butuh Bapak, inbox segala macam. Saya bilang, boleh nggak saya tidak memilih itu? Berdedikasi kepada publik, tidak harus ada jabatan politik. Dimanapun bisa. Sebenarnya awal mula saya masuk politik itu ada karena ayah saya meninggal. Tahun 98 di rumah sakit di Jakarta waktu dia jenguk saya. Ayah saya meninggal itu masih Orde Baru atau setelah Orde Baru? Sesudah Orde Baru. Belum tumbang. Di ujung Mei itulah ayah saya meninggal 24 Mei, seminggu sebelum saya ulang tahun. Saya kuliah, ayah saya sudah tumbang loh, Pak Harto 21 Mei. Ayah 24 Mei meninggal bang. Jadi bapak saya masuk rumah sakit sebelum itu. Jadi saya jaga bapak saya di kelas 3 karena kita nggak punya uang. Tiba-tiba ayah saya hilang nafas. Terus saya tiba-tiba lari ke dokter. Tolong ayah saya hilang nafas. Si dokter bilang, nanti dong saya lagi nelfon istri saya. Dia tahu itu kelas rendah. Nanti urusannya. Dan ketika ayah saya sampai udah nggak ada, dia nggak datang. Saya sampai sumpah di jasad bapak saya. Saya bilang, Pak, saya sumpah nih Pak. Saya udah jadi aktivis tuh, tapi saya nggak mau masuk ke dalam dunia politik praktis. Saya sumpah saya akan masuk dunia politik pemerintahan untuk rubah sistem kesehatan. Terus apa yang terjadi? Mujizat. Papa saya tuh tangannya angkat bang. Dokter bilang udah nggak ada. Tangan kirinya angkat terus salam sama saya. Kenceng lagi. Terus lemes. Terus keluar dari mata. Buka mata bentar keluar dari mata terus saya tutup. Saya bilang jalan Pak. Udah. Itu sumpah saya sampai hari ini. Jadi program pertama saya di bulan pertama jabat wakil bupati dengan Pak Bupati adalah meluncurkan program Sehati di Belitung. Sistem pelayanan kesehatan terintegrasi. Jadi ketika orang mengurus rujukan kesehatan di Belitung, nggak perlu keliling dinas. Dulu abang kalau mau ngurus, lihat bang, bawa rekomendasi ke dinas sosial. Udah dapat stempel, bawa ke dinas kesehatan. Bawa lagi ke rumah sakit. Orang lagi susah tambah susah. Saya membayangkan waktunya dan ketakutannya, kebingungannya. Nah sekarang saya bikin satu loket di rumah sakit. Loket Sehati namanya. Cukup 1 lembar kertas. Rumah sakit milik pemerintah saja atau swasta juga? Pemerintah. Pemerintah. Tapi di Belitung sudah universal health coverage. Jadi perlindungan universal kesehatan. BPJS-nya sudah 98% ke atas. Jadi semua orang Belitung berKTP Belitung datang ke rumah sakit nggak punya BPJS, dirawat aja dulu. Nanti tinggal besok urus. Gratis. Tangani dulu urusan belakangan. Iya, gratis. Yang penting sebut saya BPJS. Ini KTP saya. Gitu bang. Nah, tapi masalahnya kan gini, rumah sakit kami kan nggak mampu mengurus orang sakit semuanya dengan semua penyakit. Kekurangan SDM kan, spesialis dan alat. Nah, ini kan perlu dirujuk keluar, bang. Orang takut, satu nggak punya duit, nggak bisa beli tiket, tinggal di mana di Jakarta, siapa yang dampingi? Itu selesai sekarang di program Sehati, yaitu terbit 1 lembar voucher, ada nama pasien, siapa pendamping dari keluarga 1 orang boleh ditunjuk,
Di situ ada nama dokter yang mendampingi atau perawat kalau dibutuhkan. Kemudian tiket pesawat kode bookingnya ada di situ. Oke. Jakarta Atau Bangka, ibu kota provinsi. Kemudian ada mobil ambulan yang jemput, nomor platnya berapa? Di lokasi tujuan. Iya, misalnya bandara, dia nggak bisa jalan, pakai tandu. Ya udah, nanti ambulannya nunggu di pesawat tuh. Kalau dia bisa jalan nggak masalah. Di Belitungnya atau nanti di Belitung juga, Jakarta juga. Ya. Sampai di Jakarta, kami punya mes Pemda dekat sini di Kalibaru, di Senen sana. Udah kami rubuhkan dan ganti baru tahun lalu di tengah pandemi COVID. Kami jadikan 4 tingkat. Jadi dia bisa tinggal di situ. Tinggal di sana. Selama free. Keluarganya dirawat. Iya, free. Keluarganya juga di situ. Selama kamarnya tersedia karena terbatas ya. Dan kalau yang nggak punya BPJS PBI, penerima bantuan iuran, dia cukup bayar 50.000 per malam. Tapi kamarnya tuh senyaman bintang 2, Bang. Gitu loh ya. Nah, nanti kita ada uang saku yang masuk ke data terpadu kesejahteraan sosial DTKS. Nah, masalahnya ini banyak orang Belitung tidak masuk DTKS Kemensos. Nah, aturan di Indonesia itu ngejelimet. Harus masuk DTKS baru tidak melanggar hukum. Gitu. Padahal niat kita untuk bantu orang yang tidak mampu ya. Nah, ini akhirnya sekarang program ini berjalan, tapi kekurangannya adalah mereka berobat kan butuh makan. Bukannya tinggal. Dan berobat di Jakarta, kanker, kemoterapi segala macam itu panjang. Nggak bisa sebentar. Operasi 3 bulan, 6 bulan bolak-balik dan seterusnya. Nah, tapi setidaknya itu sudah bisa cukup membantu. Dan bahkan banyak orang yang berobat meninggal tidak bisa pulang karena nggak punya uang. Urusan pulang juga bingung juga. Dan di dalam program Sehati, pemulasaran jenazah ditanggung pemerintah daerah sampai dia kembali ke rumah. Itu biasa 9-12 juta. Jadi itulah yang namanya hak asasi manusia yang sesungguhnya. Nah, kalau begini ceritanya, begitu banyak prestasinya, bupatinya sudah 2 periode nggak bisa nyalon lagi, terus wakil bupatinya nggak mau jadi bupati, gimana ceritanya ini? Kita mengedukasi masyarakat untuk tidak memilih orang, tapi melihat bahwa sistem ini sudah baik, siapapun yang jadi pemimpin, selama dia komit tidak merubah sistem yang baik itu, dia bisa jalan. Jadi pegang komitmen next leader, tanyakan pada dia, Bapak akan rubah nggak program Sehati jadi tidak ada? Oh tidak, saya tambahkan anggarannya. Good, pilih dia. Tapi kalau dia bilang, itu program saya akan rubah tuh, tinggalkan dia. Begitulah kira-kira Bang. Jadi yang kita bangun legacy itu adalah sistem. Anak kecil pun ditaruh jalan ini. Gitu loh, bahasa awamnya ya. Jadi kita salah kalau kita membangun nama besar, tapi sistemnya keropos. Ini akan sangat tergantung dari figur. Sangat. Nah, keren. Kelemahan seorang wakil bupati ya tadi, ya bukan decision maker. Kalau kita tegur dinas tidak banyak didengar, gitu ya. Dan seterusnya lah. Ya. Kebanyakan dibilang offset nanti. Yes ya. Ya kita maklum lah, itu adalah hak konstitusi ya. Dan saya senang sih bisa berkolaborasi dengan Pak Bupati sekarang gitu. Nah, Bang Ishak, beliau. Bang Ishak Merobi, ini udah mau 1 jam loh ini. Oh ya? Iya, nggak kerasa. Aduh, nih. Iya, semoga nanti penonton nggak bosan ngeliat kita ya. Iya. Waktu kita nggak banyak nih. Nah, saya kita melihat ya ini dalam katakanlah 10 tahun terakhir ini begitu banyak orang-orang dari daerah yang mentas ke level nasional. Ya, yang sesuatu yang mungkin pada era-era sebelumnya bukan tidak ada, tapi kesempatannya lebih terbatas dan sulit ya. Orang daerah tuh kayak orang daerah apa bisa ya. Tapi sekarang ini luar biasa gitu. Nah, Anda melihat fenomena ini bagaimana dari cara pandang Anda? Apakah memang zaman sudah harus seperti itu atau gimana? Sebenarnya sih sah-sah saja ya. Cuman kan kadang orang tidak melihat prestasi yang ada di daerah-daerah. Jadi SDM di level pusat itu juga tidak melibatkan banyaknya orang-orang bagus gitu ya di daerah-daerah yang bisa dipakai jadi super team. Itu yang jadi kelemahan saat ini. Gitu. Orang daerah banyak pintar juga sebenarnya ya. Ya itulah kurang membidik ya. Padahal orang yang ingin berdedikasi dari bawah tuh banyak. Gitu. Jadi akhirnya mereka harus berusaha sendiri. Nah ini yang kurang cakep kelihatan. Jadi yang sekarang muncul tuh sebenarnya masih lebih sedikit daripada potensi orang daerah yang luar biasa sebenarnya. Ya sebenarnya kan begini ya, orang terpilih jadi presiden, tim suksesnya dikasih posisi itu wajar. Tapi maksud saya banyak juga porsi orang daerah yang menurut saya ketika mereka lebih mengerti masalah-masalah di daerah dan seterusnya yang tipikalnya mirip loh.
Di Indonesia itu tipikal masalahnya mirip by system itu. Ya, jadi harusnya diberi kesempatan. Gitu ya. Saya punya banyak sahabat yang bagus-bagus tuh, tapi sampai hari ini hopeless, kecewa. Dan akhirnya bilang udahlah saya tak gantung gantung aja lah raketnya, bahasanya begitulah. Ya. Iya, gantung raket, gantung sepatu ya. Oke, Bang Ishak. Terakhir ini, saya mau kembali. Anda tadi punya M banyak sekali. Saya mau balik ke M pertama kalau gitu. Anda sudah jadi wakil bupati, punya karir politik panjang, Anda masih usia muda. Tapi katanya nggak mau nyalon bupati. Saya tanya M yang pertama tadi. Kalau gitu mimpi Anda sekarang apa? Ini mimpi yang benar-benar saya dari kecil mau. Oke. Saya pengen punya satu kawasan yang besar, yang isinya ada panti jompo. Itu skripsi saya kasih nama Gria Oreda. Karena suatu hari kita akan tua. Dan ketika tua kita butuh orang melayani kita dengan baik. Dan kita bisa bergaul dengan orang-orang yang sama level usianya gitu ya. Kemudian di dalamnya ada panti asuhan, ada rumah sakit tanpa kelas. Yang saya sebut dengan rumah sakit universal karena kita semua sama gitu ya. Kemudian ada sekolah gratis, ya terpadulah begitu. Saya punya impian, saya pengen jadi pengelola yang kayak gitu tuh. Ya, jadi dengan modal yang pribadi ya. Pribadi, oke. Kalau untuk jabatan-jabatan yang lain, saya menyerahkannya kepada keputusan ibu saya yang sekarang 83 tahun. Intuisi dan ibu Anda masih hidup. Masih hidup, feelingnya masih bagus. Kalau dia bilang tidak jadi tuh. Kapan mau dimulai mimpi itu? Apa sudah dimulai? Saya sudah konsultasi sama mama. Saya kali ini serahkan pada kamu. Itu beratnya tuh. Sudah dimulai belum prosesnya? Sudah. Jadi kira-kira kalau bicara waktu, mimpi Anda bisa Anda wujudkan kalau semuanya berjalan normal, kira-kira berapa lama lagi? Saya sudah mulai merintis satu persatu. Ya, tapi kalau kawasan terintegrasi belum. Ya, satu persatu saya sudah mempersiapkan itu. Gambarnya udah ada, kalkulasi RAB-nya sudah Tanahnya udah ada? Oh, sudah ada. Tanahnya jauh hari udah disiapkan, udah saya alokasikan. Berapa hektar itu untuk kawasan segala urusan itu? Ya, 5-10 hektar udah cukup. Ya. Di Belitung? Di Belitung. Ya. Jadi proses sudah jalan ke sana dan tinggal soal waktu dan nasib baik dan disertai kesungguhan dan seterusnya, mimpi Anda bisa terwujud. Itu bagian dari pelayanan publik sih. Tidak harus jadi pejabat. Karena saya selalu dalam apel saya bilang sama tim kerja saya di dinas. Bayangkan suatu hari kamu datang ke tempat pelayanan publik, rumah sakit, kantor Dukcapil, kantor camat, kantor perizinan. Kamu datang sebagai seorang pensiunan. Akankah orang melayani kamu dengan baik? Kalau sekarang orang melayani kamu dengan baik karena kamu punya pangkat. Easy banget. Bagaimana datang setelah jadi bukan siapa-siapa? Sebagai orang retire, pensiunan, mau nggak? Nah, kalau kamu mau dilayani dengan baik, perbaiki sistemnya sekarang saat kamu menjabat. Sehingga yang kamu wariskan kepada mereka diteruskan dan kamu datang melihat, wah saya dilayani dengan baik. Itu yang kamu kerjakan waktu itu. Bukan dilihat lagi sebagai wakil bupati, tapi adalah warga masyarakat yang siapapun harus dilayani dengan baik. Termasuk perawat dan dokter. Rawatlah pasienmu dengan baik karena suatu hari ketika kamu sakit, kamu akan jadi pasien juga. Kamu jadi pasien. Iya. Dan kamu komplain, orang akan ngomong gini, Pak, waktu kamu jadi direktur, ngapain aja? Waktu kamu jadi di rumah sakit, kenapa kamu nggak rubah, Pak? Iya. Sekarang kan kamu mantan direktur. Nah, gitu ya. Ngapain aja lo dulu? Ya, itu yang saya nggak mau orang ngomong, waktu kamu jadi wabub ngapain tuh? Setidaknya dari 1000 masalah, saya sudah selesaikan 500 gitulah. 500-nya karena durasi waktu. Ingat loh, 5 tahun kepemimpinan kami ini, 3 tahun dihabiskan untuk pandemi dan efek sampingnya. Jadi nggak murni pembangunan daerah berbasiskan program kami yang dari awal. Tapi kan kemudian pandemi juga memunculkan inovasi-inovasi yang mungkin nggak muncul kalau tidak ada pandemi. Banyak inovasi. Iya kan? Iya. Termasuk 2 rekor tadi. Ya, betul. Hikmah pandemi. Oke, baiklah. Bang Ishak Merobi, Wakil Bupati Belitung, ini sudah 60 menit lebih ya. Iya, 65 menit tuh. Waduh, ya. Tapi pelanggaran nih. Pelanggaran. Nih kalau di tempat potong gaji nih. Ini extra time, Bang. Extra time. Ya. Tapi kan bicara dengan orang baik, orang yang punya visi tidak pernah cukup waktu. Ya. Kita senang sekali bisa bincang-bincang dengan Bung Ishak, semoga sehat, mimpinya bisa terwujud. Terima kasih Bang, amin Bang. Walaupun gak mau jadi bupati. Gak mau saya. Kapan-kapan kita undang lagi ya. Siap. Nah itu apa channel YouTube-nya Impresi ya? Impresi TV. Impresi TV. Jangan lupa subscribe di situ. Kalau Anda mau cari makanan enak di Belitung, bisa jadi sumber referensi. Betul. Ya, jangan lupa juga subscribe,
Forum Keadilan TV. Cocok. Followernya Pak Ishak. Iya. Oke, Sobat Forum Keadilan, terima kasih Pak Ishak. Terima kasih, Kita Pak. ketemu di kesempatan yang lain dengan narasumber yang tidak kalah istimewa. Sampai jumpa.